Hello guys, welcome back to Rani Patel channel. Balik lagi dengan gue Rani Patel. Dan sekarang gue akan nge-review produk lagi buat kalian. Kali-kali kalian butuh review, butuh rekomendasi atau apa gitu kan, yang sebelum kalian pakai, sebelum kalian beli, kalian ingin ngeliat reviewnya dari gue. Oke, tapi di sini sebelum gue nge-review, gue mau mengingatkan sama kalian bahwa gue bukanlah orang yang ahli atau berkompeten dalam suatu produk. Jadi di video ini adalah video pure dari review hasil pengalaman gue pakai produk tersebut. Oke, sekarang kita langsung aja ke review produknya. Produk yang ingin gue review di sini adalah Kelaya ya. Kelaya. Di sini gue mau review produk Kelaya Hair Treatment Shampoo. Jadi ini tuh untuk perawatan rambut biar tuh rambut sehat, tebal, terus menyuburkan rambut, mencegah kerontokan, itu klaimnya. Untuk packagingnya dia kayak begini nih, dus warna hitam ya. Terus untuk komposisinya dia tuh minyak kemiri dan ekstrak aloe vera. Untuk berat isinya dia 250 ml. Selama proses pemakaian gue udah 2 box gue punya, bukan 2 box, gue 2 botol gue punya. Yang pertama ini udah buluk, udah dipakai sama anak gue buat isi-isian sabun. Yang ini untuk pemakaian keduanya ya, pemakaian kedua. Jadi selama proses gue make ini, lo tuh harus pakai banyak, ngepamnya tuh banyak gitu. Kalau lo nggak mau ngepam terlalu banyak, lo pertama ngepamnya dikit gitu kan, ngeluarin sedikit, terus udah gitu lo bilas gitu kan buat ngilangin kotorannya. Habis ngilangin kotorannya dibilas bersih, habis itu dikeluarin lagi, baru itu ada busanya gitu, karena emang ini nih agak sulit untuk berbusa. Jadi itu harus dipakai agak banyak, kalau enggak dipakai 2 kali buat ngilangin kotorannya, dibilas, dipakai lagi, baru itu keluar busanya gitu. Nah terus dia tuh agak, selesai makainya tuh agak keset, rambut jadi keset gitu. Kalau lo nggak nyampo sampoannya tuh sampai gue jamin sih untuk rambut yang keriting kayak gue begini untuk rambut yang keriting kayak gue gini nih, lo agak bertengkar sama sisir gitu karena dia tuh sampai begitu banget gitu. Karena tuh selesai pakai ini tuh dia nggak kayak pakai shampoo sunsilk kayak bikin halus lembut, kagak. Dia tuh malah jadi bikin kayak keset gitu rambut kita. Jadi tuh sampai begini banget. Nah, ini rambut gue keriting nih, begini banget gue nih, misahin gitu, baru gue sisir gitu biar agak nurutan gitu kan. Terus udah gitu efek pemakaian Kelaya ya, gue jujur gue nggak tahu kenapa ya, setiap habis sampoan pakai Kelaya ini nih ya, kepala gue agak gatel. Iya, padahal gue udah pakai ini, gue udah pakai sisir, gue kan dapat sisirnya, dapat hadiah sisirnya. Jadi sisirnya tuh kayak sisir bocah gitu, sisir bayi, jadi gini. Padahal saat keramas sih gue cuma gini doang ya. Terus kadang gue giniin nggak lama. Nah untuk pembilasannya tuh gue giniin gitu, bersih. Habis tuh sambil disiram, sambil gue sisirin begini kan, sisirnya begini kan, masukin ke jari gue gini juga kan gitu. Terus hasilnya tuh malah gatel. Gue kira tuh gatel kenapa kan, ternyata gatalnya itu gue pikir apa masih belum bersih rambut gue atau gimana gitu kan. Saking gatalnya gue pikir itu apa jadi nggak cocok, terus akhirnya menimbulkan ketombe gitu, nggak tahu. pas gue serit itu ada kutu. Gue nggak tahu kenapa ya, sebelumnya gue tuh nggak berkutu gitu kan, gue nggak berkutu, tapi pakai Kelaya ini kenapa jadi pala gue gatal-gatal terus ada kutunya begitu loh. Apakah bukan maksudnya ini sampo ada kutunya di dalam, nggak gitu ya? Apakah dengan klaimnya dia sebagai penyubur rambut gitu, yang tadinya rambut kotor pakai Kelaya dibersihin kan ya, terus saking dia menyuburkan rambut sampai kutunya ikut subur. Sampai kutunya itu subur gitu. Jadinya mungkin yang tadinya itu bakteri rambut, kotoran rambut, kuman di rambut yang tadinya kagak jadi ya,
terus disampoin pakai Kelaya ini jadi subur dia kan, jadi anak gitu. Yang tadinya metong ya, kalau disampoin Lion conditioner apa jadi gini, katanya sama dia malah jadi subur. Gue aneh begitu, kenapa ya, gue jadi bingung gitu. Bukan maksudnya menjudge Kelaya malah jadi tubuh kutu, bukan begitu ya. Sejauh ini sih gue pasti pakai Kelaya ya. Gue berharap Kelaya ini bakalan nyuburin rambut gue, bakalan manjangin rambut gue, karena rambut gue itu dulu kayak mermet panjang keriting gitu kan, sepinggang gitu. Jadi gue berharap gue pakai ini tuh, gue masih berharap banget gue pakai ini tuh rambutku bisa panjang lagi gitu, kayak mermaid kayak dulu gitu kan. Makanya gue masih terusin pemakaian gitu. Terus untuk kerontokan rambut sih ya, kerontokan rambut berkurangnya sedikit gitu, kerontokan rambutnya nggak sampai. Gue nih keramasan udah habis 1 botol nih kan, 1 botol ini nih, terus nggak sama sekali ada rontoknya, nggak begitu. Rambutku tetap masih ada rontoknya sampai sekarang, nggak begitu banyak kayak dulu, tapi ada tetap rontok ya. Namanya emang pergantian rambut ya, biasanya begitu katanya, kerontokan itu normal ya. Dan gue pakai Kelaya ini nggak setiap hari, gue pakai Kelaya ini 2 hari sekali gitu, karena gue nggak mau rambut gue minyak alami rambutnya hilang gitu. Jadinya tuh gue pakai cuma sekali dalam 2 hari. Sekarang keramas, besok enggak, besok lagi keramas gitu. Jadi nggak menghilangkan minyak alami yang ada di rambut gue begitu. Terus untuk harganya ini gue beli 2 botol ini 85.000. Kalau untuk 1 botolnya ini 100.000 atau 90 ribuan gitu kan. Cuma gue belinya dalam 2 botol ini 85.000. Terus gue belinya tuh di Shopee. Terus gue pengen tahu nih pendapat kalian juga, bukan pendapat ya, gue pengen tahu komenan dan review kalian juga nih, yang kalian pakai Kelaya itu bener gak rambut kalian itu cepat numbuhnya, atau nggak rontok sama sekali, atau nggak merasa gatel dan nggak berasa kasar di rambut gitu. Karena jujur gue tuh sudah pakai keramasan pakai ini emang agak berjuang sama sisir gitu, agak-agak kasar gitu kan di rambut, masih tetap rontok gitu. Nggak tahu, mungkin harus berkelanjutan, harus habisin 2 botol apa gimana. Tapi meskipun begitu gue masih berharap sama Kelaya ini, gue masih tetap nerusin. Mungkin next gue masih pengen beli 2 botol lagi gitu kan. Gue masih meskipun agak-agak dengan efek-efeknya, gue masih berharap sama Kelaya gitu. Kalau kalian gimana sih pakai produk Kelaya ini gitu? Kalian bisa taruh di kolom komentar biar yang lain juga tahu. Yaudah, begitu aja review dari gue. Semoga ini dapat membantu kalian untuk merekomendasi atau enggak merekomendasi kali ya, untuk mencari gambaran produk yang mau kalian beli atau yang kalian mau pakai. Ya udah, begitu aja. Wassalamualaikum and bye bye.